Oke, kita sekarang berada di dekat stasiun ini ya, stasiun Probolinggo yang sebelah kanan dari arah kita ke arah pelabuhan. Jadi di sini dulu itu pernah terdapat jalur kereta api punya PBSM crossing dengan SS. Jalurnya itu dari ini ya, dari apa namanya? Dari stasiun Probolinggo PBSM langsung menuju ke ini ya, ke arah pelabuhan yang dibuka pada tahun 1898. Kemudian 2 tahun berikutnya, tepatnya tahun 1900 itu PBSM juga membangun jalur ke pelabuhan Probolinggo itu pada tahun 1900. Tetapi yang awal mulanya itu SS setelah membangun stasiun Probolinggo, kemudian membangun ke jalur ke pelabuhan Probolinggo atau pelabuhan Tanjung Tembaga, itu diresmikan pada tanggal 3 Mei 1884. Tetapi pelabuhan Tanjung Tembaga ini jalurnya baik di dermaga sisi kiri maupun sisi kanan itu banyak dikuasai oleh PBSM. Kenapa dikuasai oleh PBSM? Karena PBSM itu mengangkut kurang lebih mengangkut ini ya, angkutan gula sebanyak 12 pabrik gula dari 13 pabrik gula yang ada di Kabupaten Probolinggo. Oke, di depan ini pelabuhan Tanjung Tembaga ya, yang ada di Probolinggo, dan pelabuhan ini merupakan pelabuhan untuk pengangkutan hasil produk-produk pertanian seperti gula, kemudian tembakau yang ada di sekitar Probolinggo. Jadi kalau dilihat dari foto udara tahun 1947 itu ada 2 dermaga di pelabuhan Tanjung Tembaga ini. Ada yang di sisi barat, dermaga sisi barat, kemudian ada juga yang dermaga sisi timur. Di dermaga sisi barat terdapat banyak jalur kereta api itu yang dibangun oleh Probolinggo Sumtre Maskapai. Sedangkan yang dermaga di sisi timur itu juga ada jalur kereta api yang dibangun oleh SS, ada juga yang dibangun oleh Probolinggo Sumtre Maskapai atau PBSM. Oke, ini ke kiri ya? Depan kiri ya. Jadi ini ke dermaga sisi timur ya. Sisi timur. Dermaga sisi timur. Ini kiri ya, bisa ya. Dermaga Tanjung Tembaga, pelabuhan Tanjung Tembaga. Ya, ini relnya masuk dari situ, gang situ. Oh iya. Oke. Nah, kita sekarang berada di sisi timur ya, dermaga sisi timur dari bekas pelabuhan Tanjung Tembaga yang ada di Probolinggo. Dan di sini dulu pernah terdapat banyak jalur sebagai salah satu penanda bahwa jalur yang di dekat laut sini, ini yang di seberang sini itu punyanya SS, sementara ini ada jalur. Sementara yang di sisi kanannya itu punyanya PBSM. Tadi ini ada bekas jalur, ini masih ada. Masih. Ini masih ada sisa jalurnya. Di depan ya, ini di depan PT Lautan Sakti Jaya ini ya. Banyak jalur ini ternyata. Apa kita nunggu di ngopi? Ya, tekan. Oke, kita berada di dermaga sisi timur ya. Ini terdapat rel, bekas rel ya. Di depan kantor dari PT Lautan Sakti Jaya ini ada dua bekas trase dari, kemungkinan kalau yang dari sisi sini itu dibangun oleh PBSM Probolinggo Sumtre Maskapai, sedangkan yang dekat sana itu dekat apa namanya dekat laut sini itu punyanya SS. Kayaknya kita perlu cari ini ya, apa, pabrikannya mungkin. Pabrikannya, Mas. Iya. Masih ke pandemi banget ya.
Iya. dalamnya. Coba. Ini bisa ditunjukkan ini dibangun oleh siapa? Apakah ini dulu dibangun oleh PBSM, sedangkan yang di sana oleh SS? Itu bisa ketahuan dari pabrikan dari relnya ya. Kalau misalkan perusahaan tram itu kan bisa dimungkinkan belakangnya ada PBSM ya. Kayak KSM, kayak OJS, kemudian MS. Kalau dilihat dari ukurannya ini R berapa ya? Standarnya tram ini. Ini standar tram ya? Tram ini. Susah ya? Susah. Ini pasti jalurnya ke sana ya. Pasti ke sana, Mas. Jadi, Kemudian yang di sana itu dermaga sisi barat. Ini ada bekas gudang itu. Itu jalur yang di jalur kereta api yang di sana itu semua buatan dari atau dibangun oleh PBSM ya. Jadi bisa dikatakan penguasa jalur di pelabuhan Tanjung Tembaga ini adalah perusahaan tram swasta bernama Probolinggo Stum Tram Maskapai. Ini kita sedang mencari pabrikan dari rel ini untuk mengidentifikasi jalur ini tuh dibangun oleh siapa, apakah PPSM ataupun SS. kalau nggak ketemu di sini coba next nanti kita ke depannya, Mas. Kali ada. Kedepannya bisa nggak? Mungkin relnya masih Agak timbul. lumayan ini ya. Agak timbul. Oke, kita akan nyusur ke arah utara ya. Relnya ini sampai kemana? Ada kelihatan ini nggak? Muncul lagi nggak di sana? Kemungkinan di sana, Mas. Coba kita lihat. Iya. Jadi kalau dari foto udara tahun 1947 sebelum agresi militer itu masih terlihat gudang-gudang dan beberapa jalur kereta api yang ada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, baik di dermaga sisi barat maupun sisi timur ya. Ini bekas jalurnya. Ini bekas jalurnya. Terus di Pelabuhan Tanjung Tembaga ini juga banyak didapatkan gudang-gudang memang untuk pengangkutan komoditas hasil pertanian seperti gula. Di mana di sekitar Probolinggo itu terdapat 13 pabrik gula. Kemudian ada juga keterangan bahwa di sini juga ada goliat atau tumpukan batu bara. Pada saat itu memang batu bara digunakan untuk berbagai sektor industri yang berkembang di Hindia Belanda saat itu ya. Sehingga di Tanjung Tembaga ini ada baik dermaga barat maupun sisi timur itu juga dibangun atau terdapat goliat atau tempat penimbunan batu bara. Ini relnya masih kelihatan di sekitar semak-semak ya, atau tertutup sama rumput. Ini dari beberapa tempat kita coba untuk melihat pabrikan mana, pabrikan rel ini
untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang membangun jalur di pelabuhan ini. Tapi kalau dilihat dari petanya, yang SS itu di dekat sini, kemudian yang agak ke tengah itu dibangun oleh PBSM. Ini kita lanjutkan ke utara ya. Masih menyisakan jalur kereta api ya, sisa-sisa. Om, tapi kalau dilihat dari jalurnya, relnya tadi itu yang di sisi sini tadi, yang agak ke sebelah kanan jalan itu apakah relnya rel untuk tram ya? Kalau jenisnya kayaknya dugaan saya tram itu mas. Rel tram ya. Jadi ada dimungkinkan yang di sini itu dibangun oleh PBSM. Probolinggo Sumtrem Maskapai. Ini gudang-gudang lama ini berarti. Iya. Ini gudang-gudang lama yang masih bertahan, terlihat dari ininya ya, dari apa? Pintu-pintu geser ini. Tahun berapa? 2019, sekarang 7 tahun yang lalu berarti. Ada di sini. Dua. Tapi apa udah ketutup ya? Balasnya masih ada, tapi relnya udah nggak ada ya. Gudangnya ini gudang-gudang lama ini, pintu-pintu geser. Udah nggak terlihat lagi nih kayaknya mahasiswa. Susah. Bukan. Kabel itu kayaknya. Kabel. Ini ada bekas rel. Ini bukan tram ya? Gede ya, lebih gede ya. Oh iya, ada patok-patoknya ini. Iya. Ini patoknya itu tancepinnya lama ya kayaknya ya? Iya. Apa baru? Lama kayaknya. Berarti benar dugaan kita dari ini ya, dari patok ya? Iya, patok. Iya, berarti di sini dulu 2 jalur itu punyanya SS bener. Yang yang ke kiri, yang sebelah kiri sini tadi itu punya PBSM. Dilihat dari ukuran ini ya, relnya. Buatan Grup tapi kepotong ya. buatan grup ya. Iya. Tapi ini kan jalur kereta besar ya, bukan tram ya. Besar kalau ini mas. Oh iya, berarti benar.
Benar berarti dugaan awal yang jalur di sebelah dermaga sini yang pinggir laut itu punya SS, sementara yang di sisi kanan itu punyanya atau yang dibangun oleh PBSM. Jalan ke utara lagi ini terdapat tangki-tangki ya. Kalau dari foto udara memang ada 2 tangki, cuman ini bisa jadi diduga bahwa tangki ini dulunya dibangun oleh perusahaan PCMC, Pure Cane Molasses Company, perusahaan yang mengumpulkan molasses dari pabrik gula kemudian dijual ke Eropa. Ini kalau kita lihat lebih dekat, ya ini keling-keling apa namanya, antara plat yang satu dengan plat yang lain disambungkan keling-keling membentuk tangki berbentuk lingkaran. Ini di foto udaranya juga masih bisa terlihat di tahun 1947 ya. Jadi ini tangki lama. Oh, tampaknya yang depan ini adalah bangunan, iya bangunan era Belanda ya ini ya. Jadi keling-keling tangki yang ada keling-kelingnya ini dulu dari era ini, era Hindia Belanda. Kemudian di sini ada rel bekas rel yang dijadikan pagar ya. Nggak ada pabrikannya ya Om ya? Apa? Grup tahun? Ada penandanya tadi? Tahunnya itu yang hilang. Oh, tadi ada tulisannya grup ya? Iya, di ujung sana. Oh, ini tangki-tangki lama loh Mas. Nah, iya, Ada apa namanya? Ada keling-kelingnya. Nanti saya tampilkan ya foto udara. Foto udara di ini ya, foto udara tahun 1947. Ini juga ada bekas rel. Nah, ini ya grup juga. Grup juga ya. Iya. Kita lihat yang tadi katanya Mas Misbah di sana ya, di gudang sana ya. Oh iya, ini bangunan kosong dulunya, kemungkinan ini bisa jadi di sini tuh ada tempat kuliat atau tumpukan batu bara. Di sini foto tahun 1947 ya. Oh iya ada tengah sama ada dua. Berarti pecah ini. Iya. Agak melebar. Ini ada 2 jalur ya. Tapi kalau ukurannya ukuran Besar ini, Mas. ukuran bukan ukuran tram ya ini ya. Besar ya, Mas. Ini ya. Iya. Ini juga ada ini ya. Relnya yang berada di ujung atau dekat ujung dari pelabuhan ini ya. Gak ono ya. Sorry, berarti ada bukan ini ya, bukan jalur kereta api yang gauge lebih besar, tapi jalur kren ya yang di sini ya. Oke. Nanti kita tampilkan di ini ya, di video ini ada apa namanya? Ada beberapa jalur kereta api, kemudian di seberangnya itu ada jalur atau rel yang memiliki gauge lebih besar dibandingkan dengan jalur ini. Ternyata itu adalah jalurnya untuk kren, untuk pemindahan angkutan dari gudang ke ataupun dari gerbong-gerbong ke kapal. Oke, kita lanjut terus ke arah sana.
sih nang tempat itu. Ya dibuat angkut. Ngangkat dari gerbong ke kapal. Ini bekas relnya yang masih kelihatan ya. Ini sisa-sisa relnya masih kelihatan, termasuk yang di tengah sini ya, sedikit nyembul. Ini sampai mana, Mas Wispa? Sampai situ Pak, Mas. Oke. Udah nggak kelihatan kok. Udah lama itu depan. Ini udah lama ya. Iya, depan-depannya gudang lama. Kemudian di dermaga sisi barat sana ini terdapat tangki metanol ya dari PAI. PAI itu salah satu perusahaan yang ada di Probolinggo, itu Palmolive Adhesive Industry. Kasrilnya segede gini tuh. Iya. Ini tram apa jalur kereta besar? Kalau yang ini kayaknya tram ini. Tram ya. Kayaknya. Yang ini. Ya, ini kita lanjut dari di sisi utara ya. Utara, Mas. Apa namanya, dermaga sisi timur ini juga terdapat rel yang masih tersisa ya di sini ya. Di depan apa namanya, gudang-gudang sisi utara. Ini relnya masih kelihatan. Ini rel tram ya kayaknya. Kecil ya. Iya. Jadi ini rel tram, rel kecil ya. Rel kecil. Bisa dimungkinkan ini dibangun oleh PBSM Probolinggo Sumtrem Maskapai. Ternyata sampai ujung Om ya. Ujung sana. Iya, sampai ujung sana. Ya, ini gudang-gudang terakhir. Berapa? 1067. Iya, kan 1067 ada yang tram, ada yang kereta besar. Nah, ini kemungkinan jalur tram Om. Tram. Kalau lihat di fotonya yang lama itu kayaknya kan banyak jalur di sini. Satu bom itu kan. Iya, tahun 1947. Kalau ini tram juga. Iya. Oh, berarti tadi bukan jalur besar, jalur tram berarti. Kalau jalur tram berarti bukan SS di sini, berarti PBSM. BSM yang sebelah sini. Pasti. Nggak ada pabrikannya ya. Nggak ada ya. Sayang ya, kependem semua ya, nggak bisa kita lihat. Kelihatan ya makanya sudah kena karat. Karat. Erosi itu.
Om, kalau dari lurus tadi, kemudian ini kan ada belokan ke kiri ya. Iya. Berarti realnya tadi bukan yang ukuran besar tadi, bukan punya SS, punya PBSM. PBSM. Iya. Bisa jadi begini mas, kemungkinan relnya kemungkinan loh ya. Iya. Relnya sama yang dipakai mas. Bisa jadi. Kemungkinan loh ya. Iya, jadinya. masih kemungkinan sih. Jadinya itu. Cuman kalau dilihat dari peta itu jalurnya SS ya deket Yang sama iya sama ini ya, sama laut ya, Sama laut. atau tempat bersandarnya kapal-kapal itu. Kalau yang agak jauh ini Agak jalurnya jauh ini, PBSM. Oke, itu tadi kita sudah menelusuri jalur kereta api di pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo di dermaga sisi timur ya. Tadi kita di sana udah melihat ada beberapa rel, tapi rel itu tidak bisa diidentifikasi pabrikan mana. Tapi kalau dilihat dari foto udara maupun melihat relnya, yang jalur yang berada di agak ke tengah di dermaga sisi timur itu diduga dibangun oleh PBSM, sementara yang di ujung atau dekat ini ya, dekat tempat bersandarnya kapal-kapal itu adalah jalur yang dibangun oleh SS atau Staatsbewegen. Dan sebagai catatan, SS itu hanya memiliki jalur di dermaga sisi timur, sedangkan di sisi barat itu semuanya dibangun oleh PBSM. Oke, kita sekarang sudah menelusuri dermaga sisi timur dari pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Kita akan melihat di sisi barat ya, dermaga sisi barat pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Kalau dilihat sekilas sih bangunannya masih ada beberapa yang kita temui masih peninggalan era Hindia Belanda. Dan kita akan melihat apakah di sana masih tersisa bekas jalur kereta api yang itu dibangun oleh, kalau sisi barat itu dibangun oleh Probolinggo Sumtre Maskapai atau PBSM, di mana seperti yang saya sampaikan tadi di video sebelumnya, bahwa PBSM ini merupakan perusahaan tram yang menguasai jalur kereta api di pelabuhan Tanjung Tembaga, karena memang secara dominan di Kabupaten Probolinggo PBSM ini mengangkut komoditas hasil pertanian, terutama dari industri gula. Jadi di Probolinggo itu ada 13 pabrik gula, yang 12 pabrik gula itu diangkut oleh PBSM. Nah, kita coba untuk melihat ini lewat mana ya? Lurus atau ini belok-belok nggak ya? Lurus ya? Lurus. Nah, ini kita lihat di sini ya, di sisi barat pelabuhan ya Tanjung Tembaga, dermaga sisi barat. Tikanya yang sebelah kiri ini gudang-gudang lama. Kak Misbah dulu pernah nyusuri di sini nggak? Belum pernah ya, yang ke kiri. Yang sisi kiri ya, sisi barat. Gudangnya itu gudang lama Om ya? Gudang lama ini mas. Gudang-gudang lama. Pintu geser ini modelnya kan. Iya, pintu-pintu geser. Cuman relnya sudah nggak terlihat ya. Posisinya menyebar di sini. Oh, menyebar ya? Iya, jadinya? ada yang ke tengah, ke pinggir, ada yang ke pinggir dekat tempat ininya ini ya. Oh. Perahu-perahu, tempat bersandarnya perahu. Tapi udah nggak ada sisanya daerah. Nggak ada tersisa sama sekali sisi ini ya, sisi barat ya. Oh yes, memang udah nggak ada sisa. Tadi udah kependam semua. Udah hilang ini mas di sini posisinya jadinya. Cuman dermaganya juga nggak sebesar ini loh. Ini kayaknya baru ya, wilayah baru ya. Kalau di foto beda mas, memang. Iya, ini kan wilayah baru toh. Iya, wilayah baru ini Ini kayaknya. wilayah baru. Kan nggak sampai segini anunya nih. Iya.
itu kan ada nggak bisa kita akses bekas-bekas bangunan yang masih tersisa itu bangunan-bangunan Belanda ya. Oke, berarti kita balik. Balik kalau bisa ini. Iya. Cuman kayaknya bangunan-bangunan Nah, yang di depan, depan itu, itu bangunan di depan itu bangunan ini ya, bangunan lama. lama ini kelihatan bangunan lama. Cuman jalan yang kita lewati ini kayaknya tambahan ya. Apa kayaknya reklamasi baru ya ini? Iya mas ini. Oke ya, kayaknya tempat kita berbelok ini. Oh, ini bangunan lama ya ini. Bangunan lama. Bangunan lama. Jadi kayaknya jalur yang kita jalur belakang tadi Belakang tadi itu baru ya. baru. Mas. Ini kan bangunan lama ya kan. Harusnya kan kita ke lurus ini mas. Kalau Iya. Fotonya udara dulu. Iya. Jadi ini gudang-gudang lama Ya. Mas ya. Berarti di sini dulu banyak rel kan. Banyak rel. Sekarang pun sudah jarang ditemui ya. Apa karena sudah meninggi ya bangunannya? Kan nggak mungkin gudang ini pintunya lurus sama jalan itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Kayaknya ini udah naik ini. Terlihat dari pintu ini yang lama ini mas. Iya. Naik berarti bangunan. Ya. Apa jalan ini naik sehingga menutupi bekas rel yang ada di dermaga sisi barat Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo. Oke, kita akan menyusuri bekas jalur dari stasiun Probolinggo menuju ke Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo.